Welcome to Macros World. Halo semua, kembali lagi bersama saya dalam channel Ahrian Febia. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya di rumah. Dan yang jomblo, tenang saja. Semoga kalian dapat menemukan jodohnya masing-masing. Pada konten kali ini, saya akan membahas anime tentunya, yaitu anime Macross. Yaitu Macross Delta The Second Movie Zettai Live. Untuk informasinya dan bentuk kejelasan, patut disimak sampai hingga tuntas. Dan sampai lupa, klik like, komen, share, dan jangan sampai lupa aktifkan pula notifikasi loncengnya agar kalian mampu mengikuti persembahan channel dari saya. Yuk, saya akan mulai pembahasan konten kali ini. The Culture, Power, Go! Trailer ini menunjukkan masih adanya bentuk kaitannya dengan movie pertamanya, yaitu Macross Delta movie Gekijo no Valkyrie, dan juga mampu membawakan bagaimana bentuk kondisi ke depan setelah pertempuran besar antara kerajaan Windermere dan pihak aliansi luar angkasa dengan diiringi lagu baru yang dipersembahkan oleh Valkyrie. Kemudian terdapat pada scene awal yang memperlihatkan sosok yang diduduki sebagai raja muda Heinz yang menghadap ke arah sinar. Mungkin saja itu merupakan bagian mimpi masa lalu ataupun masa yang akan datang yang akan menimpa bangsa Windermere. Adegan selanjutnya menunjukkan sosok wanita yang tidak kalah penting, yaitu Freya Wion, sosok wanita pujaan saya yang sangatlah cantik. Kemudian adanya sistem default atau yang bisa disebut dengan sistem teleportasi ke arah tujuan yang diinginkan oleh personil Macross Elysion. Kemudian adanya scene yang memperlihatkan adanya seorang Windermere dengan tudung dan jubah berwarna putih disertai kulit yang sudah mulai menua. Tapi bukan menua keriput, tetapi mulai memutih dan akan mengelupas. Hal ini dikarenakan masa hidup bangsa ras Windermere tidak akan lebih dari usia 30 tahun ke atas, dan terdapat simbol kerajaan di dadanya, serta memegang tongkat bagian dari kerajaan. Yang tidak kalah penting lagi, dari analisa yang saya tangkap, adanya dua kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama, sosok pria ini bisa jadi sang raja muda Heinz yang setelah time skip beberapa waktu, dan artian ini bisa bulan maupun tahun. Kemudian, dugaan yang kedua adalah sosok raja sebelum Raja Muda Heinz yang bernama Raja Gramia yang sedang berjalan menuju ke suatu tempat, karena sejak dahulu keturunan kerajaan Windermere sangatlah terobsesi pada warisan peninggalan protoculture, dan yang menganggap ras Windermere adalah ras yang sangat cocok dalam mengendalikan tata ruang alam semesta karena diberkati dengan rune kehidupan. Scene selanjutnya diperlihatkan adanya 3 unit variable fighter dari pasukan Delta, antara lain Delta One, sang kapten yang bernama Kapten Arad, Delta 4 yang bernama Mirage Varia, kemudian Delta 5 yang bernama Hayate Immelman. Kemudian terdapat ada 3 unit Dranken dari pihak pasukan langit kerajaan Windermere dengan simbol kerajaan Windermere, antara lain Bouk, Theo, dan Zhao. Hal ini diketahui bahwa adanya pesawat tersebut berlatar scene ini bisa saja terjadi di planet Windermere, tempat tinggal bagi ras Windermere. Dari scene ini adanya berbagai kemungkinan yang bisa terjadi, antara lain bentuk kerjasama antara pihak pasukan unit Delta sebagai perwakilan aliansi dunia dan luar angkasa, atau yang bisa kita sebut dengan NUNS, dengan pihak kerajaan Windermere dalam perihal diplomasi dan bentuk kerjasama dalam pencapaian perdamaian serta pengembangan pemulihan sektor Wind dan pengembangan Fighter Project. Berikutnya terdapat scene bagian Delta 3 dari Variable Fighter 31A Siegfried disertai dengan Ildranken di bagian kedua sayap fighter yang dinaiki oleh Chuck Mustang tertembak jatuh. Belum bisa dipastikan apakah Chuck Mustang sebagai kode unit Delta 3 ini akan gugur dalam peperangan ataupun tidak. Sebenarnya, dalam peristiwa ini terlihat pula Reyna Prowler
sebagai salah satu personel Valkyr sampai pingsan karena mengalami shock dengan melihat secara langsung peristiwa tersebut. Walaupun Reyna Prowler sempat mengalami pingsan, Kalem Bakianer sebagai leader of Valkyr tetap profesional dalam mempertahankan nyanyiannya yang mengandung volt receptor demi melindungi pilot yang sedang berjuang. Sebenarnya juga masih belum pasti apakah scene tertembaknya unit Valkyrie Factor Delta 3 beserta Ilderan Ken di kedua sayapnya ini masih satu peristiwa dengan adegan Prowler, Reyna Prowler ataupun tidak. Kita juga tidak tahu karena ini masih dalam bentuk trailer permisa. Scene selanjutnya memperlihatkan wujud asli dari Ilderan Ken yang disatukan dengan unit Valkyrie milik Chuck Mustang yang digunakan oleh Delta 3. Bisa dilihat dari scene yang menayangkan drone seperti Ilderan Ken ini yang hampir serupa dengan milik Windermere dengan motif yang berbeda tentunya. Kemudian adegan memperlihatkan adanya bentuk pertempuran luar angkasa yang pastinya tidak luput dari perlindungan Delta Squad yang bertugas menjaga member Valkyr. Dalam scene ini juga memperlihatkan bagaimana Delta 1, 3, 4, and 5 bertarung dalam menghadapi musuh di pertempuran luar angkasa dengan dilengkapi full pack booster agar mampu menjaga keseimbangan dan kecepatan bertarung. Setelah adanya penelusuran serta bentuk ketelitian, bisa saja scene ini hanyalah uji coba atau bentuk simulasi pertarungan dengan fighter yang baru saja dikembangkan, tetapi masih belum pasti apakah fighter ini berjenis variable fighter atau prototype atau slayer variable. Kemudian kita diperlihatkan wajah Bogue dengan tatapan ambisius. Entah apa yang terjadi, mungkin saja dia akan dipilih menjadi sosok kesatria langit utama, atau bisa kita kenal dengan sang kesatria putih dan juga sekaligus kandidat yang cocok menjadi subjek penelitian proyek dalam pengembangan Dranken yang terbaru. Selanjutnya, kita diperlihatkan adanya 5 sosok member Valkyrie yang berupa siluet warna oranye milik Freya Wion, hijau milik Reyna Prowler, ungu milik Mikumo Gainemer yang bertindak sebagai S-member, merah muda milik Makina Nagajima, dan yang terakhir warna merah milik Kaname Bakianer yang bertindak sebagai leader of Valkyr member. Dalam scene ini terjadi akan memperlihatkan bagaimana mereka akan tampil dengan nyanyian yang sangat epik dan juga bisa akan memperlihatkan kostum yang sangat keren dan motif yang sangat cocok untuk mereka. Scene selanjutnya memperlihatkan bahwa adanya mode waspada dari Kapten Arad yang sedang mengamati serangan musuhnya yang diarahkan kepada arahnya, maupun bentuk serangan ke arah tempat member Valkyrie di tangan Macross Elysion. Selanjutnya, ada salah satu easter egg dalam Macross ini, yaitu sebelum persiapan untuk penampilan, ada bentuk kesan yang baik terlihat kelima member Valkyr yang sedang melakukan kebiasaan Lin Minmei yang sedang menunggu waktu pementasan panggung dia. Oke, sebelum masuk ke penjelasan berikutnya, saya menginfokan bahwa channel ini bekerjasama dengan pembuat aksesoris cosplay yang dibuat oleh Anon Cosplayer. Contoh barang pembuatannya dan hasil jadinya bisa disaksikan sebagai berikut. Bagi kalian yang sangat tertarik untuk memesan, silahkan mengontak dia. Informasi linknya ada di bawah deskripsi. Selanjutnya, scene yang sangat mendebarkan yaitu adanya bentuk Dranken yang masih belum dapat dijelaskan apa nama yang cocok untuk salah satu Dranken ini, dan apakah ini merupakan terobosan baru bagi kerajaan Windermere dalam pengembangan proyek Dranken ke depan. Semuanya masih berupa misteri
dan movie kedua ini sangatlah layak untuk ditonton. Dalam trailer tersebut, hanya beberapa detik saja dengan memperlihatkan mata merah menyala yang ditunjukkan oleh bentuk Batroid dari Drunken tersebut. Mungkin saja pada scene tersebut merupakan bentuk pertarungan perdana dari Drunken 1 ini dalam uji lapangan sesungguhnya, pada saat pertempuran sesungguhnya juga. Sejujurnya, saya sangatlah antusias dalam melihat bentuk Gearwalk dan Batroid Drunken ini. Walaupun terdapat gambar bocoran terkait salah satu Drunken ini. Pada beberapa bulan yang lalu, ya foto ini sempat bocor. Tetapi hanya mode fighter saja. Selanjutnya, diperlihatkan adanya scene Macross Elysion dalam posisi menembak sekaligus mampu menerobos pertahanan lawan. Entah di mana posisi ini. Kemungkinan besar terjadi pertarungan di planet Windermere. Scene ditutup oleh judul movie kedua Macross Delta, Z-Tai Live, diiringi dengan teriakan Freya yang memanggil nama Hayate. Dalam perkiraan saya, mungkin saja Freya melihat Hayate dalam posisi berbahaya sehingga membuat Freya khawatir akan keberadaan dan kondisi Hayate saat pertempuran terjadi. Yap, cukup saja penjelasan dari saya mengenai trailer Macross Delta Movie 2 Z-Tai Live. Apabila Anda sebagai penonton mempunyai saran, kritik, dan juga pendapat lain, silahkan saja tulis di kolom komentar. Ingatlah ini, berkomentarlah dengan bahasa yang sopan, tidak perlu memakai kalimat yang tidak sopan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Sampai jumpa kembali di pembahasan makro selanjutnya. See you and goodbye.